Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Dwi Amelia dari kelas SM1 NPM 2410291038. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, serta bisa juga melalui media online seperti cyberbullying. Nah, tindakan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta dapat menyebabkan dampak negatif yang serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Dampak bullying itu ada 3. Yang pertama itu mental, contohnya kayak depresi, kecemasan, rendah diri, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua itu fisik, seperti luka, memar, atau cedera akibat kekerasan fisik. Dan yang terakhir itu sosial, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial. Jenis-jenis bullying itu ada 4 macam. Yang pertama, bullying verbal seperti menggunakan kata-kata kasar, contohnya hinaan atau ejekan. Dan yang kedua, bullying fisik seperti melakukan kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, atau mendorong. Dan yang ketiga, bullying sosial, menyebarkan gosip, contohnya mengucilkan. Dan yang terakhir itu cyberbullying, bullying yang dilakukan di media sosial. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bertema bullying di sekolah. Menurut kamu, apa saja bentuk bullying yang pernah kamu ketahui di lingkungan sekolah? Jadi menurut saya ada beberapa hal bentuk bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti mengejek, menghina, atau memberi julukan yang menyakitkan kepada seseorang yang bertujuan untuk mempermalukan anak tersebut disebut bullying verbal. Dan ada lagi contohnya seperti memukul, menendang, mendorong, ataupun mencubit, itu bisa jadi disebut dengan bullying fisik. Dan yang lain contohnya seperti mengucilkan teman dari kelompok atau menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar supaya anak tersebut dijauhi oleh teman lainnya, itu bisa disebut dengan bullying sosial. Bagaimana perasaanmu saat melihat murid sedang dibully di sekolahan? Tentu saja perasaan saya saat melihat ada murid yang dibully adalah sedih, marah, dan sangat prihatin dan kecewa. Sedih karena tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu, marah karena pelaku bullying seolah tidak menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan bisa menyakiti hati orang lain. Dan saya sangat prihatin karena korban seringkali merasa sendirian dan tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Jadi pasti korban merasa sangat tertekan. Menurut kamu, cara mencegah biar tidak terjadi bullying lagi di sekolah itu seperti apa? Jadi menurut saya ada beberapa cara untuk mencegah bullying di sekolah, seperti
meningkatkan kesadaran semua murid dan guru tentang dampak buruk terhadap bullying. Lalu mendorong murid untuk saling menghargai dan peduli satu sama lain, termasuk membiasakan empati sejak dini. Lalu melaporkan kasus bullying kepada guru atau pihak sekolah agar segera ditindaklanjuti, dan sekolah harus punya aturan tegas terhadap pelaku bullying dan membentuk lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif, di mana setiap murid merasa aman dan diterima. Aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Siniin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Tindakan perundungan atau bullying di sekolah dapat dijerat dengan beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam konteks perundungan. Selain itu, KUHP singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diterapkan, terutama pasal-pasal tentang penganiayaan jika perundungan melibatkan kekerasan fisik. Bullying di sekolah merupakan perilaku menyimpang yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital seperti cyberbullying. Tindakan ini memberikan dampak serius terhadap korban seperti trauma psikologis, menurunnya semangat belajar, isolasi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental jangka panjang. Selain itu, pelaku dan saksi bullying juga bisa mengalami dampak negatif dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa. Oleh karena itu, peran semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah sangat penting dalam mencegah dan menangani bullying melalui edukasi, pengawasan, sistem pelapor yang jelas, serta penegakan aturan yang tegas dan adil. Saran wawancara. Yang pertama, tingkatkan edukasi dan kesadaran, bertujuan untuk membuka mata siswa tentang dampak buruk bullying dan pentingnya saling menghargai. Yang kedua, berani untuk melapor dan bertindak. Saksi atau korban bullying harus berani untuk melaporkan. Dan yang terakhir, tanamkan nilai empati sejak dini. Orang tua harus mengajarkan kepada anaknya untuk selalu peduli terhadap perasaan orang lain. Sekian video wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau video yang mungkin kurang berkenan atau kurang baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.